wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian kopdo kelas dan fungsi kopdo kelas itu seperti apa. Sebelum menjelaskan pengertian kopdo kelas dan fungsi kopdo kelas ini, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Jadi baik, nama saya yaitu Yermias 985 dengan NIM 2020 310066. Pengertian kopdo kelas itu sendiri adalah salah satu fungsi atau persamaan yang melibatkan variabel dependen atau dengan kata lain bergantung dan dua atau lebih variabel independen dengan kata lain mandiri. Di sini pun ada parameter atau ukuran-ukuran dari masing-masing input. Sedangkan fungsi kopdo kelas merupakan elastisitas masing-masing input yang memiliki nilai elastisitas fungsi ini adalah konstan, tetap atau tidak berubah-ubah. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurnia Redina, NIM 2020 Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat penting dari fungsi produksi kopdo kelas. Yang pertama itu ada jumlah dari A plus B, itu menunjukkan ukuran besarnya return to scale. Nah, jika A plus B sama dengan 1, itu merupakan konstan return to scale. Selanjutnya, jika A plus B kurang dari 1, itu merupakan decreasing, dan jika A plus B lebih dari 1, itu merupakan increasing. Selanjutnya ada fungsi Q sama dengan A kali K pangkat A kecil dikali L pangkat B kecil, dan seterusnya. Nah, jika fungsi tersebut dilengkap, maka akan menjadi len Q sama dengan len A ditambah A kecil kali len K ditambah B kecil dikali len L, dan seterusnya. Nah, fungsi tersebut itu merupakan fungsi linear dalam skala log. Nah, keunggulan dari fungsi tersebut yaitu untuk perusahaan agar mudah dicari dan diolah datanya, serta dapat diperluas untuk faktor-faktor produksi lebih dari 2. Selanjutnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yang pertama ada comparative advantage yang dimiliki perusahaan, spesialisasi produksi, inovasi dan teknologi yang diantaranya ada CAD, CAM, CNC, FMS, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rizkina Fatihah Zahra, NIM 2020 310061 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan fungsi kopdo kelas. Pendugaan ini dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menduga banyaknya output fisik yang dapat diproduksi oleh perusahaan dengan banyaknya input. Input ini dapat berupa karyawan atau tenaga kerja, kemudian modal dan mesin yang harus dikeluarkan selama proses produksi. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Angelina Wita Jemadu dengan NIM 2020 310063 Prodi Agribisnis. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Chop Douglas. Yang pertama adalah penyelesaian fungsi Chop Douglas relatif lebih mudah dibandingkan dengan fungsi yang lain dan mudah ditransfer ke dalam bentuk linear. Yang kedua, hasil pendugaan garis melalui fungsi Chop Douglas akan menghasilkan koefisien regresi yang juga sekaligus menunjukkan besaran elastisitas. Yang ketiga, besaran elastisitas tersebut menunjukkan tingkat besaran rate to scale. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erceni Seong Sutejo, NIM 2020 310071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan Chop Douglas. Yang pertama adalah spesifikasi variabel yang keliru. Spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas produksi yang negatif, atau nilainya terlalu besar atau terlalu kecil. Yang kedua, pengukuran variabel. Kesalahan pengukuran variabel terletak pada validitas data. Apakah data yang dipakai sudah benar atau tidak? Yang ketiga, bias terhadap manajemen. Variabel ini sulit diukur dalam pendugaan fungsi Chop Douglas karena variabel ini erat hubungannya dengan variabel yang lain. Yang keempat, multikolinearitas. Masalah multikolinearitas ini sulit untuk dihindarkan. Yang kelima, data.
Bila data yang digunakan adalah data cross-section, maka data tersebut harus mempunyai variasi yang cukup. Yang keenam, asumsi. Asumsi yang perlu digunakan adalah teknologi. Artinya, boleh berbeda, tetapi slope garis penduga dianggap sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Balingara, NIM 2020-310067. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Jadi yang dimaksud dari sini, variabel penelitian ini disebut dependen karena bergantung pada variabel independen. Jadi yang artinya faktor output. Selanjutnya, variabel independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada output yang tergantung pada faktor input. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya atas nama Octavianus Andre Devin Rawa, NIM 2020-310047. Di sini saya ingin menjelaskan bentuk umum dari fungsi Cobb-Douglas, di mana Q sama dengan delta L lambda alpha M lambda beta, di mana output di sini dilambangkan dengan huruf Q. Input dari jam kerja yang efektif dari tenaga kerja disimbolkan dengan huruf L besar. Input jam kerja mesin yang efektif disimbolkan dengan huruf M besar. Delta di sini merupakan koefisiensi intersip atau indeks efisiensi. Yang berikut alpha merupakan elastisitas output dari input L, dan yang terakhir elastisitas output dari input M besar disimbolkan dengan beta. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Wenceslas Jebaru, NIM 2020-310050. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk transformasi Cobb-Douglas. Bentuk transformasi Cobb-Douglas yaitu ln Qn sama dengan kostakta tambah L In ln tambah M In Mn dengan keterangan sebagai berikut, di mana Q sama dengan output, L sama dengan input jam kerja efektif pada tenaga kerja, M sama dengan input jam kerja mesin efektif, delta sama dengan efisien intersip atau indeks efisien, alpha sama dengan elastisitas output dari input L, beta sama dengan elastisitas output dari input M. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiawan, NIM 2020-310056. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk asli Cobb-Douglas. Sebelumnya saya akan membacakan keterangannya. Yang pertama, Q sama dengan output, L sama dengan input jam kerja atau efektif tenaga kerja, M sama dengan input jam kerja dan mesin efektif, E sama dengan koefisien intersep atau indeks efisiensi, A sama dengan elastisitas output dari input L, B sama dengan elastisitas output. Nah, karena penyelesaian fungsi Cobb-Douglas harus diubah dalam bentuk fungsi menjadi fungsi linear, maka ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menggunakan persamaan tersebut. Yang pertama, tidak ada nilai pengamatan yang bernilai sebab logaritma dari 0 adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui. 2. Dalam fungsi produksi, asumsi bahwa tidak ada peradaban teknologi dalam setiap pengamatan. Ini artinya fungsi produksi yang dipakai dalam pengamatan memerlukan lebih dari model. Maka perbedaan tersebut terletak pada intersip, bukan pada kemiripan slope.
model tersebut. Selanjutnya, tiap variabel X adalah perfect composition. Selanjutnya, perbedaan lokasi seperti iklim adalah tercakup pada faktor kesalahan atau distribusi trend. Nah, analisis mengenai Cobb-Douglas. 1. Analisis efisiensi proses produksi. Yang kedua, return to slice. Yang ketiga, elastisitas produksi parsial. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait bentuk asli Cobb-Douglas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Yohana Zenia, NIM 2020-310046, Prodi Agribisnis. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan 4 syarat yang harus dipenuhi sebelum menggunakan fungsi persamaan Cobb-Douglas menjadi fungsi linear. Syarat yang pertama yaitu tidak ada nilai pengamatan yang bernilai 0, sebab logaritma dari 0 adalah suatu bilangan yang besarnya tidak diketahui. Syarat yang kedua yaitu kalau fungsi produksi yang dipakai dalam pengamatan memerlukan lebih dari satu model, maka perbedaan tersebut terletak pada intercept dan bukan pada kemiringan atau slope model tersebut. Syarat yang ketiga yaitu tiap variabel X adalah perfect composition. Dan syarat yang terakhir yaitu perbedaan lokasi seperti iklim adalah tercakup pada faktor kesalahan U. Baik, itu saja yang perlu saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Setia, NIM 2020-310044. Di sini saya akan menjelaskan analisa efisiensi proses produksi. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu efisiensi. Efisiensi merupakan penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan jumlah produksi sebesar-besarnya yang dapat dilihat dari koefisiensi intrinsik fungsi produksi Cobb-Douglas. Saya akan menjelaskan adapun rumusnya. Yang pertama, indeks efisiensi sama dengan E kuadrat. Keterangan E sama dengan 2.071.828. A sama dengan koefisiensi intrinsik persamaan regresi. Baik, kita sudah menjelaskan rumus di sini. Langkah yang berikut, indeks efisiensi akan didapatkan dari perhitungan dengan semakin tinggi indeks efisiensi produksi, berarti proses transformasi input menjadi output menjadi semakin efisien. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijal Ali Fahmi, NIM 2020-310043. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait return to scale. Nah, kita ketahui bersama bahwa sederhana daripada return to scale adalah yaitu output lebih banyak peningkatannya daripada jumlah input itu sendiri. Nah, dalam pembahasan return to scale kali ini kita akan lebih berfokus pada situasi yang memungkinkan dalam tingkat pengembalian terhadap skala, yaitu ada 3 di sini yang hendak kita bahas. Yaitu yang pertama, yaitu jika kenaikan yang proporsional dalam semua input sama dengan kenaikan yang proporsional dalam output atau dalam kurung EP sama dengan 1, maka dalam output dalam tingkat pengembalian tingkat terhadap skala konstan. Perkenalkan, nama saya Yani Syauratun Halilah, NIM 2020-310039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas produksi parsial. Apa sih elastisitas produksi parsial? Elastisitas produksi parsial berkenaan dengan input tertentu merupakan ukuran perubahan proporsional pada inputnya ketika input lainnya konstan.
Sebelum elastisitas produksi parsial dapat dihitung, terlebih dahulu dicari nilai total physical product, average physical product, dan marginal physical product. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Mursofi, NIM 2020310038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Total Physical Production Function atau disingkat sebagai TPP. Nah, Total Physical Production Function ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan produksi total dengan satu input variabel, sedangkan input-input yang lainnya dianggap tetap. Nah, untuk notasi penulisan kurva produksi ini, yang pertama harus menggunakan fungsi TPP sama dengan Fx dalam kurung. Nah, di mana TPP ini merupakan output total, sedangkan X-nya adalah jumlah input variabel yang digunakan. Jika hanya satu macam input variabel yang digunakan, pada kasus produksi ini, yaitu tenaga kerja, maka dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan fungsi L dalam kurung, di mana Q ini adalah tingkat output, sedangkan L merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulastri, NIM 2020310011, program studi agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang APP. Menurut Sudirman pada tahun 1989, average physical product atau yang disingkat dengan APP dari suatu fungsi produksi adalah total produksi dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. APP adalah perbandingan output faktor produksi untuk setiap tingkat output dan faktor produksi yang bersangkutan. Rumus dari APP adalah AP sama dengan TP per L, di mana MP adalah marginal product, AP adalah average product, TP adalah total produk, dan L adalah tenaga kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salviana, NIM 2020-31009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marginal physical product atau MPP adalah perubahan output yang disebabkan oleh perubahan penambahan penggunaan input produksi. Umumnya, penambahan pemakaian input dilakukan secara bertahap sebesar 1 unit. Adapun rumusnya, NP sama dengan delta TP per delta L, di mana NP sama dengan marginal product, AP sama dengan average product, TP sama dengan total product, L sama dengan tenaga kerja, dan delta sama dengan selisih. Perkenalkan, nama lengkap saya Nusa Firda Yumsari, NIM 2020-310017, Prodi Agribisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan Cobb Douglas dalam kehidupan nyata. Fungsi produksi Cobb Douglas ini salah satu cara untuk menjelaskan kegiatan tenaga kerja dan output. Dalam mempelajari fungsi ini, produksi tersebut merupakan salah satu cara untuk memahami hubungan tenaga kerja dan model terhadap PDB. Sekian dan terima kasih.